Alhamdulillah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kami dari tim Pokjaluh Kelompok Kerja Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Kuningan bisa hadir perdana dalam sebuah acara podcast Pokjaluh Kabupaten Kuningan, cermat, cerdas, ramah, dan moderat. Pada kesempatan kali ini ataupun podcast perdana ini kita akan membicarakan tentang momentum Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, di mana kita tahu bersama di masyarakat banyak sekali apresiasi yang ditunjukkan untuk mensyukuri merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Ada yang pawai alegoris, ada pawai lampion, kemudian lomba-lomba sholawat, sabaqah tilawatil Quran, bahkan tabligh akbar, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan syukuran kita dengan adanya Tahun Baru Islam. Nah, karena itu hari ini kita akan banyak bicara, mengeksplor dan memperdalam tentang apa sih sesungguhnya yang ada di dalam Tahun Baru Islam ini. Pada kesempatan hari ini kita sudah ditemani dengan seorang dai kondang ya di Kabupaten Kuningan, juga aktif di berbagai kegiatan keagamaan, juga beliau juga aktif di forum kerukunan umat beragama. Kita ketemu langsung dengan Pak Ustadz Haji Tatang Kurnia, Sarjana Agama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau ini adalah rekan kerja saya di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan selaku penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Kuningan, ya Pak Haji. Alhamdulillah, saya di Cigugur, beliau di Kecamatan Kuningan, jadi masih tetanggaan. Baik Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Aktivitas gimana? Ya masih dari Majelis Taklim ke Majelis Taklim. Kemudian di FKUB-nya gimana? Ya alhamdulillah, insya Allah kita juga ada kegiatan sosialisasi dan dialog moderasi beragama, insya Allah nanti hari Sabtu ya tanggal 5 Agustus insya Allah. Ya, termasuk informasi kepada pemirsa semua bahwa di Kecamatan Kuningan juga ada satu binaan terkait dengan kampung moderasi beragama, tepatnya di mana Pak Haji? Di Kampung Talahar, Kelurahan Citangtu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah di launching oleh Kementerian Agama. Dan langsung aja barangkali ya Pak Haji, terkait dengan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Pertanyaan mendasar barangkali buat pemirsa yang baru tahu atau pengen tahu sejarah singkatnya, ini gimana kok Tahun Baru Islam itu adanya di Muharram gitu ya, nggak di misalkan lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ataupun bulan Idul Fitri bulan Syawal gitu ya. Barangkali bisa dijelaskan lebih rinci dan singkat barangkali. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam silaturahim melalui podcast ini. Pada poin saja terkait dengan penanggalan Islam. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hitungan tahun dalam Islam itu digagas masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi karena pada masa beliau korespondensi atau surat menyurat dengan tersebarnya Islam ke beberapa pelosok di Jazirah Arabia, maka untuk kepentingan surat menyurat itu Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah yang kedua, beliau merasa perlu ya untuk menetapkan hitungan tahun. Jadi yang digagas ketika masa Khalifah Umar bin Khattab itu perhitungan tahun. Adapun terkait dengan nama-nama bulan itu sudah dikenal jauh sebelum bahkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi nama-nama bulan itu bukan nama-nama baru, itu tidak dibikin baru, tapi itu mengambil dari nama-nama bulan yang sudah dikenal
di sana. Jadi sebelum Rasulullah lahir, nama itu sudah ada. Bulan-bulan itu sudah ada. Nama bulan-bulannya sudah ada. Makanya ketika kita ditanya, Nabi Muhammad itu lahir bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Berarti nama bulannya sudah ada. Sudah ada. Nah, cuma waktu itu belum ada hitungan tahun 1, 2, 3. Waktu itu orang di sana menentukan tahun itu bukan dengan hitungan, tapi dengan peristiwa-peristiwa besar. Seperti ketika Nabi Muhammad lahir, itu bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah Abraha itu di tahun itu juga. Maka peristiwa itu kan cukup besar, sehingga tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah. Tapi bulannya sudah dikenal. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW beliau ditinggalkan wafat oleh istrinya Siti Khadijah, itu disebutnya Amul Huzni. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu dijadikan sebagai penanda tahun itu. Mungkin kalau di kita dulu ada peristiwa Gunung Galunggung meletus, maka mungkin tahun Galunggung. Atau peristiwa tsunami Aceh, itu mungkin tahun tsunami. Jadi mereka belum menandai tahun itu dengan hitungan 1, 2, 3, tapi peristiwa-peristiwa besar adapun bulan itu sudah Islam datang. Jadi tidak merubah atau tidak membuat nama-nama baru untuk bulan. Terus singkatnya ini gimana ceritanya kok namanya jadi Hijriah? Waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah dirasakan pentingnya atau perlu untuk menetapkan hitungan tahun, maka Khalifah mengadakan musyawarah. Di musyawarah itu ada pandangan-pandangan yang disampaikan. Ada sahabat yang menyampaikan bahwa bagaimana kalau hitungan tahun pertama itu dimulai ketika Nabi Muhammad lahir. Tentu karena musyawarah, pendapat itu kan sharing ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau momentum Maulid Nabi atau kelahiran Nabi dijadikan hitungan pertama, kan itu baru menerima wahyu. Betul. Ya, belum ada ajaran yang disampaikan. Jadi itu peristiwa Nabi menerima wahyu atau peristiwa Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Nabi Rasul. Yang kedua, ada lagi yang menyampaikan pandangan. Bagaimana kalau itu baru dari lahir Nabi, dari lahir Nabi. Yaitu yang 12 Rabiul Awal itu waktu Nabi dilahirkan. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa kalau waktu Nabi lahir, itu kan baru lahir, jadi belum ada ajaran yang disampaikan. Jadi di musyawarah itu akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu an dia menyampaikan pandangan, bagaimana kalau hitungan tahun itu dimulai dari peristiwa hijrah. Nah, itu cikal bakalnya. Jadi Sayyidina Ali yang mengusulkan itu. Dan Khalifah Umar ibn Khattab dia mengatakan bahwa al-hijratu faraqo bainal haqq wal batil. Fa araha biha. Hijrah kan hitungan tahun pertama itu dari peristiwa hijrah, makanya tahun itu disebut tahun hijriah. Menarik sekali pemirsa, ternyata sejarah tentang berdirinya atau munculnya tahun baru Islam itu diusulkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan apa aja sih amalan-amalan di bulan hijriah atau tahun baru Islam ini, kita break dulu untuk yang satu.